Berteduh di hati Tuhan, Allah adalah penolongku. Mari saudaraku kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 54 dan fokus perenungan kita terambil di ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang kita alami seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan Raja Daud. Raja Daud dalam kondisi kesesakan, kesedihan, ketakutan yang amat mendalam. Karena begitu banyak orang yang mengejar Daud bukan karena kesalahannya, tetapi karena Saul yang sangat membencinya. Bermusuhan dengan orang yang berkuasa itu tidak mudah. Itu kondisi yang sangat berat dan itu dialami oleh Daud. Tetapi dalam kondisi seperti ini, saudara, kita belajar satu kebenaran dari teladan Daud. Bahwa Daud di dalam menghadapi kesesakannya, ketakutannya, dan permasalahan yang sangat berat dalam hidupnya, dia datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong baginya. Saudaraku, seringkali dalam hidup kita mengatakan Tuhan menolong kita. Kita bersyukur Tuhan menolong kita ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, saudara. Tetapi ketika kita belum mengalami pertolongan Tuhan, apakah kita dengan mudah berkata, Tuhan adalah penolongku? Bukankah yang terjadi adalah sebaliknya? Justru kita berkata, mana pertolongan Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan? Aku tidak mendapatkan itu karena aku tidak mendapatkan pertolongan atas masalah yang sedang menimpa aku. Tetapi saudaraku yang terkasih, kita melihat satu pola pikir, prinsip kebenaran firman Tuhan yang diajarkan melalui Raja Daud ini. Daud menghadapi masalah justru dengan iman bahwa Tuhan yang akan menolong dia. Itulah yang menjadikan Daud kuat di dalam menghadapi masalahnya. Tidak ada satupun kata-kata kemarahan, kata-kata negatif, kata-kata yang menyalahkan siapapun. Dan tidak ada keputusasaan. Karena di tengah-tengah kondisi yang terburuk dalam hidup Daud, Daud tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Saudaraku, ini pengajaran yang penting yang harus kita lakukan. Persoalan yang terbesar bukan berapa besar, berapa banyak masalah yang menimpa kita. Tetapi bagaimana respon kita terhadap masalah, itu yang lebih penting, saudara. Ketika kita fokus kepada masalah, ketika kita melihat masalah yang begitu besar dalam hidup kita, dan kita mengeluarkan hal yang negatif dari mulut kita, maka yang terjadi adalah kita akan meragukan pertolongan Tuhan. Bahkan kita mungkin bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi mari kita ubah pola berpikir kita menjadi satu prinsip yang kita jalankan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu bagaimana kita berespon terhadap masalah yang sangat besar dan sangat buruk yang bisa terjadi dalam hidup kita, atau mungkin saat ini kita sedang mengalaminya. Saudara, mari kita hadapi itu dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan adalah penolongku. Tuhan yang akan menopang aku, menguatkan aku melewati masalah besar ini. Saudara, kekuatan kita bukan terletak pada diri kita yang kuat, tetapi pada Tuhan yang kuat. Kekuatan kita, kemampuan kita menghadapi masalah, berespon dengan benar terhadap masalah, bukan pada masalah itu atau diri kita yang menjalaninya, tetapi pada Tuhan yang pasti akan menolong kita. Jadi saudaraku, kita mengatakan Tuhan menolong kita, bukan karena Tuhan memang sudah melakukannya kepada kita dan kita mengalaminya. Tetapi Tuhan adalah penolongku, adalah iman kita kepada Tuhan. Sekalipun kita mungkin belum mengalami pertolongan Tuhan saat ini.
Saudara, mari kita mau menjalani hidup kita dengan kekuatan Tuhan. Maka respon selanjutnya dari Daud adalah ketika dia meyakini pertolongan Tuhan, dia beriman Tuhan menolong sekalipun saat itu dia belum mengalami pertolongan Tuhan. Yang muncul di dalam hatinya adalah dia mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia mau memberikan ucapan syukur kepada Tuhan karena dia tahu dia punya Tuhan yang akan menolong dia. Saudaraku yang terkasih, seringkali yang keluar di dalam mulut kita karena kita tidak mengalami pertolongan Tuhan dan kita tidak percaya kepada pertolongan Tuhan, maka yang muncul ada perkataan keluhan, yang muncul ada perkataan-perkataan negatif, yang muncul adalah banyak kita menyalahkan sana dan sini. Mari kita stop mengeluh, stop menyalahkan siapapun, termasuk menyalahkan diri sendiri. Stop untuk berkata-kata negatif di dalam menghadapi masalah. Mari kita ubah dengan ucapan syukur. Kita ubah dengan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, sekalipun kita sedang berada di dalam permasalahan. Karena kita percaya akan pertolongan Tuhan, saudara. Karena kita punya Tuhan yang terus kita andalkan bahwa dialah satu-satunya yang akan menopang kita. Mari kita jalani hidup kita. Bukan dengan keluhan, tetapi dengan iman. Tuhan penolongku, Dia yang akan menopang aku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.